Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, hingga setiap diamnya terasa seperti tusukan di hati? Reva merasakannya. Cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi luka, dan setiap harinya ia harus belajar menunggu jawaban yang mungkin tak akan pernah datang. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di cerita kali ini. Bersiaplah untuk menyelami kisah cinta yang menyentuh, penuh luka, dan emosi yang sulit diungkapkan. Cerita ini tentang Reva, seorang perempuan yang belajar bahwa mencintai bukan selalu tentang memiliki, tapi kadang tentang melepaskan. Jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe channel Kisahku supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi seperti ini. Aku juga ingin tahu, kalian semua dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya, aku ingin kenal lebih dekat dengan kalian semua. Reva duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang gelap. Lampu kamar sengaja ia matikan, hanya cahaya dari jendela yang menemani malamnya. Jam sudah lewat tengah malam, tapi matanya belum juga ingin terpejam. Ada rasa gelisah yang sulit ia jelaskan, rasa yang datang tanpa suara, namun menekan dada perlahan. Dulu, jam segini Andi masih sering mengirim pesan. Menanyakan kabar, mengingatkan makan, atau sekadar berkata jangan tidur terlalu larut. Hal-hal kecil yang dulu membuat Reva merasa berarti. Kini, layar ponsel itu hanya diam, seperti ikut lelah mendengar harapan yang tak lagi terjawab. Reva menghela napas panjang. Ia mencoba mengingat kapan tepatnya semua mulai terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata putus. Semua berubah pelan-pelan, seperti senja yang kehilangan warna tanpa disadari. Ia teringat awal pertemuannya dengan Andi. Hari itu sederhana, tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Andi hanya hadir sebagai sosok yang mau mendengar. Tatapannya tenang, suaranya lembut, dan sikapnya membuat Reva merasa aman. Dari situlah rasa itu tumbuh, perlahan tapi dalam. Hari-hari berikutnya terasa hangat. Reva mulai menunggu pesan Andi setiap pagi. Ia tersenyum sendiri membaca kata-kata sederhana yang Andi kirim. Reva percaya, cinta tidak harus berisik, cukup hadir dan setia. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Entah sejak kapan, pesan Andi mulai singkat. Jawabannya tidak lagi penuh cerita. Kadang hanya satu kata, kadang bahkan tak ada balasan sama sekali. Reva mencoba berpikir positif. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin Andi sedang lelah, mungkin sedang sibuk. Reva selalu memilih mengerti, meski hatinya sering menahan perih. Suatu malam, Reva memberanikan diri mengirim pesan lebih dulu. Ia menanyakan kabar Andi dengan hati-hati. Lama ia menunggu, menit berganti jam, hingga akhirnya sebuah balasan datang, singkat dan dingin. Tidak ada lagi sapaan hangat seperti dulu. Hati Reva terasa jatuh, bukan karena kata-kata kasar, tapi karena perubahan yang tidak dijelaskan. Ia merasa sedang berbicara dengan orang yang sama, namun jiwanya berbeda. Sejak malam itu, Reva sering bertanya dalam diam. Apakah ia terlalu berharap? Apakah ia terlalu mencintai? Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas jarak yang tercipta. Di setiap sujudnya, Reva berdoa kepada Allah. Ia meminta ketenangan, meminta kekuatan untuk menerima apapun yang akan terjadi. Tapi doa itu sering bercampur dengan air mata, karena hatinya belum siap kehilangan. Andi semakin sering menghilang. Jika muncul, ia hanya datang sebentar, lalu pergi lagi. Reva merasa seperti sedang menunggu seseorang di tempat yang sama, sementara orang itu terus melangkah menjauh. Ada satu malam ketika Reva mendengar suara notifikasi. Jantungnya berdebar, berharap itu dari Andi. Namun yang muncul hanya pesan promosi. Reva tersenyum pahit. Harapan yang ia jaga, runtuh lagi malam itu. Ia mulai sadar, cinta yang ia genggam tidak lagi hangat. Tapi ia masih bertahan. Bukan karena bodoh, tapi karena hatinya belum sanggup menerima kenyataan.
Malam semakin larut. Reva merebahkan tubuhnya, memejamkan mata, mencoba tidur dengan perasaan yang tak lagi utuh. Di dalam diam, ia belum tahu bahwa luka yang ia rasakan hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang tanpa semangat. Reva terbangun dengan mata yang masih berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar beristirahat. Tangannya refleks meraih ponsel di samping bantal. Tidak ada pesan dari Andi. Tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya keheningan yang kembali menyapanya. Reva bangkit perlahan. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya menyimpan lelah yang sulit disembunyikan. Ia menarik napas dalam, mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa dipaksakan. Hari itu Reva menjalani aktivitas seperti biasa. Ia bekerja, berbicara dengan orang-orang, tertawa seperlunya. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang terus menunggu. Menunggu pesan masuk, menunggu kabar, menunggu perhatian yang dulu pernah ia miliki. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdegup cepat. Setiap kali layar ponsel menyala, harapan itu muncul lagi. Namun hampir selalu, yang datang bukan Andi. Reva mulai lelah dengan penantian yang tak pernah ia minta, tapi terpaksa ia jalani. Siang hari, akhirnya Andi mengirim pesan. Bukan sapaan, bukan pertanyaan kabar, hanya kalimat pendek yang terdengar datar. Reva membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari makna di balik kata-kata yang terasa dingin. Ia membalas dengan hati-hati, memilih kata sebaik mungkin. Reva takut jika salah bicara, Andi akan semakin menjauh. Ia mulai mengalah sebelum diminta. Menahan perasaan sebelum diucapkan. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Andi menghilang lagi, seolah hadir hanya untuk mengingatkan bahwa ia masih ada, tapi tidak sepenuhnya tinggal. Sore itu, Reva duduk di tepi jendela, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ia teringat masa-masa ketika Andi sering mengajaknya berbincang tentang hal-hal kecil. Tentang mimpi, tentang masa depan, tentang rencana sederhana. Kini, semua itu seperti cerita lama yang perlahan memudar. Reva mulai bertanya dalam hatinya, sejak kapan ia berubah menjadi seseorang yang selalu menunggu. Menunggu balasan, menunggu waktu, menunggu kepastian yang tak pernah datang. Malam kembali tiba. Reva kembali menatap layar ponsel dengan perasaan yang sama seperti kemarin. Sunyi, hampa. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berdoa. Dalam diam, ia memohon kepada Allah agar hatinya dikuatkan. Namun setiap kali ia mencoba ikhlas, kenangan tentang Andi kembali datang. Suara tawa itu masih jelas. Perhatian itu masih terasa nyata. Reva belum siap jika semua itu harus berakhir. Sebelum tidur, Reva membaca ulang pesan-pesan lama. Pesan yang dulu membuatnya tersenyum, kini justru membuat dadanya sesak. Ia menyadari satu hal, cintanya perlahan berubah menjadi kebiasaan menunggu, bukan lagi kebahagiaan. Di dalam gelap kamar, Reva memejamkan mata. Ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu sedang bergerak, pelan tapi pasti, menuju titik yang akan semakin melukai hatinya. Hari-hari Reva berjalan seperti rutinitas yang kehilangan warna. Ia tetap bangun pagi, tetap menjalani kewajiban, tetap tersenyum di depan orang lain. Namun ada bagian dari dirinya yang tertinggal, terikat pada seseorang yang kini semakin jauh. Andi masih sesekali hadir, tapi kehadirannya tak lagi utuh. Ia datang tanpa hangat, pergi tanpa pamit. Reva merasakan perbedaan itu dengan jelas. Cara Andi berbicara berubah. Nada suaranya datar. Kata-katanya singkat dan sering terkesan terburu-buru. Suatu sore, Reva memberanikan diri menelepon Andi. Nada sambung terdengar lama. Jantungnya berdebar, harapannya sederhana, hanya ingin mendengar suara yang dulu membuatnya tenang. Telepon itu akhirnya terangkat, namun suara Andi terdengar asing, seperti orang yang dipaksa berbicara. Reva bertanya dengan lembut,
Andi menjawab seperlunya. Tidak ada tanya balik, tidak ada perhatian seperti dulu. Reva merasa sedang berbicara sendiri, sementara Andi hanya hadir secara fisik, bukan dengan perasaan. Percakapan itu berakhir cepat. Andi berkata ia sedang sibuk. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Reva menatap layar ponselnya lama, hingga layar itu kembali gelap. Hatinya bergetar. Ia mulai merasa bersalah hanya karena ingin diperhatikan. Reva bertanya dalam diam, apakah mencintai berarti harus menahan diri terus-menerus? Malam itu, Reva duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Ingatannya melayang pada hari-hari ketika Andi begitu peduli. Saat Andi marah jika Reva terlambat makan. Saat Andi menenangkan Reva ketika lelah menghadapi dunia. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Reva mencoba mencari kesalahan pada dirinya. Mungkin ia terlalu manja. Mungkin ia terlalu sering bertanya. Mungkin cintanya terlalu besar hingga membuat Andi merasa sesak. Pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti, menyisakan rasa bersalah yang perlahan menggerogoti hati. Ia kembali berdoa, kali ini dengan suara bergetar. Reva memohon kepada Allah agar diberi kejelasan. Bukan kebahagiaan, bukan juga balasan cinta, tapi kepastian. Namun malam itu tetap sunyi. Keesokan harinya, Reva melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa nyeri. Andi terlihat aktif di tempat lain. Membalas orang lain. Tertawa di dunia yang bukan miliknya. Reva terdiam. Ia merasa tersisih tanpa pernah benar-benar ditinggalkan. Ia tidak marah. Ia hanya lelah. Reva menyadari satu hal yang menyakitkan. Perhatian Andi tidak hilang, hanya berpindah. Dan Reva masih berdiri di tempat yang sama, memegang perasaan yang tak lagi dijaga bersama. Malam kembali turun. Reva kembali sendirian dengan pikirannya. Ia belum tahu bahwa jarak ini bukan sekadar fase. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang perlahan mendekat, membawa luka yang jauh lebih dalam dari sekadar diabaikan. Hari-hari berikutnya diisi dengan jarak yang semakin nyata. Andi jarang menghubungi. Jika Reva yang lebih dulu mengirim pesan, balasannya datang lama, atau tidak datang sama sekali. Diam itu tumbuh, memanjang, dan menyesakkan. Reva mulai terbiasa dengan ponsel yang sunyi. Tapi terbiasa tidak berarti kuat. Setiap kali melihat layar kosong, hatinya tetap terasa nyeri. Ia seperti menunggu hujan di musim kemarau, berharap pada sesuatu yang tak pasti. Suatu malam, Reva mengirim pesan panjang. Ia menulis dengan jujur, tanpa menyalahkan. Ia hanya ingin Andi tahu bahwa dirinya lelah menunggu. Pesan itu terkirim. Reva menatap tanda terkirim dengan napas tertahan. Menit berlalu, jam berganti. Tidak ada balasan. Reva duduk bersandar di dinding kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa seperti sedang berbicara pada tembok. Cinta yang ia rawat sendirian kini terasa berat dipikul. Keesokan harinya, Andi akhirnya membalas. Bukan jawaban atas isi hatinya. Hanya permintaan maaf singkat, disertai alasan sibuk yang terdengar berulang. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha untuk mengerti. Reva membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia ingin marah, tapi yang keluar justru rasa lelah. Ia membalas dengan singkat. Untuk pertama kalinya, Reva menahan kata-kata yang selama ini ingin ia sampaikan. Sejak saat itu, komunikasi mereka semakin hambar. Reva berhenti bercerita. Ia berhenti berharap. Ia hanya menjawab jika ditanya. Diam menjadi tameng untuk melindungi hatinya yang rapuh. Namun di dalam diam itu, perasaan Reva justru semakin berisik. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan hal-hal yang tak pernah dijelaskan Andi. Mengingat setiap perubahan kecil yang dulu ia abaikan. Reva merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Perasaan itu datang tanpa bukti, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Waktu Andi menghilang, cara Andi menghindari pembicaraan tertentu.
Semua itu membentuk potongan-potongan yang belum utuh. Suatu sore, Reva hampir menghubungi Andi lagi. Tangannya sudah di atas layar. Namun ia mengurungkan niat. Ada rasa takut yang menahan. Takut jika kebenaran yang ia dapatkan akan menghancurkan sisa kekuatannya. Malam itu, Reva kembali bersujud. Doanya lebih panjang dari biasanya. Ia memohon kepada Allah agar diberi keberanian, bukan untuk mempertahankan, tapi untuk menghadapi apapun yang akan ia temui. Di balik diam yang panjang ini, Reva tidak tahu bahwa langkah Andi semakin menjauh. Dan di ujung jarak itu, ada kenyataan yang perlahan menunggu untuk terbuka, membawa luka yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, Reva terbangun dengan dada yang terasa berat. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan yang sejak beberapa hari terakhir tak mau pergi. Ada kegelisahan yang menetap, seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia melangkah. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa. Menyibukkan diri, menata senyum, menekan pikiran. Namun rasa itu tetap ada. Setiap jeda, setiap sunyi, pikirannya kembali pada Andi. Pada diam yang terlalu lama. Pada sikap yang terlalu berubah. Reva mulai memperhatikan waktu. Jam-jam di mana Andi selalu menghilang. Pola yang berulang, hari demi hari. Ia tidak ingin berpikir buruk, tapi hatinya terus memberi tanda. Ada sesuatu yang tidak jujur. Suatu sore, tanpa rencana, Reva membuka kembali percakapan lama mereka. Ia membaca dari awal, dari masa ketika Andi begitu hangat. Kata-kata itu masih sama, tapi rasanya berbeda. Kini, semua terasa asing. Seperti membaca cerita tentang dua orang yang sudah tidak ada. Matanya berhenti pada satu pesan. Pesan yang dulu ia anggap biasa. Tapi kini, setelah jarak itu muncul, pesan itu terasa ganjil. Ada waktu yang tidak sinkron. Ada cerita yang terputus. Reva menelan ludah. Dadanya mengencang. Ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini hanya pikiran berlebihan. Tapi semakin ia menepis, semakin kuat rasa curiga itu tumbuh. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Reva duduk di kamar dengan lampu redup. Ponsel ada di genggamannya, tapi ia ragu untuk membuka apapun. Hatinya berdebat dengan pikirannya. Antara ingin tahu dan takut terluka. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Reva membuka sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia melihat jejak-jejak kecil yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Aktivitas Andi yang tak pernah ia ceritakan. Kehadiran Andi di tempat yang tak pernah ia sebutkan. Napas Reva tercekat. Ada perasaan asing yang menyelinap, campuran antara takut dan yakin. Ia belum menemukan jawaban, tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar prasangka. Reva menutup ponselnya cepat-cepat. Air matanya jatuh tanpa aba-aba. Ia merasa bersalah karena mencurigai. Tapi lebih bersalah lagi karena selama ini ia memilih diam saat hatinya berteriak. Ia duduk memeluk lutut, membiarkan tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, Reva merasa cinta ini tidak hanya melelahkan, tapi juga mengancam ketenangannya. Dalam tangis yang tertahan, ia kembali mengingat semua doa yang pernah ia panjatkan. Ia teringat bagaimana ia meminta cinta yang menenangkan, bukan yang melukai. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Reva mengusap air matanya perlahan. Ada bagian dalam dirinya yang mulai bersiap. Bersiap menghadapi kebenaran, seberapa pun menyakitkannya. Ia belum tahu apa yang akan ia temukan, tapi ia tahu satu hal. Diam tidak akan menyelamatkannya lagi. Malam itu, Reva menatap langit dari balik jendela. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang luas. Seperti perasaannya saat ini. Di balik kegelapan itu, sebuah rahasia sedang menunggu untuk terungkap. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada lagi jalan kembali seperti semula. Hari itu berjalan lambat. Reva merasa waktu sengaja menahannya di setiap langkah. Ia membawa kegelisahan kemanapun pergi.
Setiap suara terasa lebih keras. Setiap diam terasa lebih panjang. Andi kembali menghubunginya menjelang siang. Pesannya singkat, seolah tidak terjadi apa-apa. Reva menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ada marah yang tertahan. Ada sedih yang belum sempat reda. Namun yang paling kuat adalah keinginan untuk tahu. Reva membalas dengan nada yang biasa. Ia menekan perasaannya, menyembunyikan kegundahan. Ia ingin melihat sejauh mana Andi akan jujur, atau terus bersembunyi di balik sikap tenangnya. Percakapan itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Tapi tetap terasa kosong. Andi menjawab seperlunya, menghindari topik yang dalam. Reva memperhatikan setiap kata, setiap jeda, setiap alasan yang terdengar terlalu rapi. Sore hari, Andi berkata ia harus pergi. Alasan yang sama seperti sebelumnya. Reva tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya membaca pesan itu dalam diam. Kali ini, hatinya tidak lagi berharap. Reva memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Tapi ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam turun perlahan. Reva duduk sendiri di ruang yang sunyi. Ia membuka kembali ponselnya, menelusuri hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Nama-nama asing, waktu-waktu yang tak pernah diceritakan. Potongan-potongan yang kini mulai tersambung. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek, tapi Reva memaksa dirinya tetap tenang. Ia tidak ingin menarik kesimpulan sebelum semuanya jelas. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Nama Andi. Reva terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Pesan itu bukan untuknya. Ia tahu itu bukan untuknya. Kalimatnya berbeda. Nada katanya bukan seperti biasanya ia terima. Reva membaca pesan itu tanpa berkedip. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Ada nama lain di sana. Ada perhatian yang bukan miliknya. Ada kehangatan yang dulu pernah ia rasakan. Tangannya gemetar. Ponsel hampir terjatuh. Reva menutup matanya, mencoba menolak kenyataan yang mulai jelas. Tapi kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan tangis keras, tapi air mata yang jatuh perlahan, seperti hatinya yang runtuh sedikit demi sedikit. Ia tidak langsung menghubungi Andi. Reva memilih diam. Diam yang kali ini bukan karena takut, tapi karena hatinya sedang mencoba bertahan. Dalam sujudnya malam itu, Reva berdoa kepada Allah dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia meminta kekuatan, bukan untuk membalas, bukan untuk mempertahankan, tapi untuk menerima. Malam itu terasa panjang. Reva duduk di lantai kamar hingga dini hari. Menatap ruang kosong, merasakan kehilangan yang belum sepenuhnya ia pahami. Kebenaran sudah terlalu dekat untuk dihindari. Dan esok hari, Reva tahu, hidupnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Pagi itu Reva bangun dengan kepala yang terasa berat. Matanya perih, bukan karena kurang tidur, tapi karena semalaman ia terjaga bersama kenyataan yang tak ingin ia terima. Kamar terasa asing, seolah bukan lagi tempat yang aman untuk menyimpan perasaan. Ia duduk lama di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Tidak ada pesan dari Andi. Tidak ada penjelasan. Seolah apa yang ia lihat semalam bukanlah apa-apa. Seolah hatinya tidak sedang retak. Reva bangkit perlahan. Ia mandi, bersiap, menjalani pagi seperti biasa. Tapi langkahnya terasa kosong. Pikirannya terus kembali pada satu hal. Nama itu, perhatian itu, kalimat yang seharusnya bukan milik orang lain. Menjelang siang, Andi kembali menghubunginya. Nadanya tetap sama, tenang, biasa. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat dari kata-katanya. Reva membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan celah kejujuran. Akhirnya, Reva memberanikan diri. Ia tidak menuduh. Ia tidak marah. Ia hanya menyampaikan apa yang ia lihat dengan kalimat yang sangat hati-hati. Jari-jarinya gemetar saat pesan itu terkirim. Balasan Andi datang lama.
Terlalu lama untuk sebuah kejujuran. Ketika pesan itu akhirnya masuk, isinya tidak seperti yang Reva harapkan. Tidak ada pengakuan yang jelas. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Andi menjawab berputar-putar, seolah ingin menenangkan tanpa menjelaskan. Reva membaca dengan dada yang semakin sesak. Ia merasa seperti sedang berdiri di depan pintu yang tidak pernah benar-benar dibuka. Andi tidak mengakui, tapi juga tidak menyangkal sepenuhnya. Ia berkata hanya teman, hanya cerita, tidak ada apa-apa. Kalimat itu terasa menusuk. Reva tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata hanya. Karena perhatian tidak pernah lahir tanpa rasa. Dan kehangatan tidak pernah tumbuh tanpa niat. Reva membalas dengan singkat. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang membuatnya semakin lelah. Untuk pertama kalinya, ia memilih berhenti menjelaskan perasaannya. Andi tidak mencari, tidak mengejar. Ia membiarkan diam itu menggantung. Dan dari situlah Reva semakin mengerti, cintanya tidak lagi diperjuangkan bersama. Sore itu, Reva duduk sendiri di sebuah tempat yang dulu sering ia ceritakan pada Andi. Tempat yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan kenangan. Ia menatap jauh ke depan, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia tidak marah pada Andi. Ia hanya kecewa. Karena selama ini ia setia menjaga, sementara Andi membuka ruang untuk orang lain tanpa pernah menutup pintu dengan jujur. Malam datang membawa sunyi yang berbeda. Sunyi yang lebih dalam. Reva kembali bersujud. Kali ini lebih lama. Doanya tidak lagi meminta Andi berubah. Ia hanya meminta hatinya dikuatkan oleh Allah. Ia sadar, luka ini tidak datang tiba-tiba. Luka ini tumbuh dari diam yang terlalu lama, dari perhatian yang terbagi, dari kejujuran yang selalu ditunda. Di dalam hatinya, Reva tahu, ini belum berakhir. Ada percakapan yang belum selesai. Ada luka yang belum sepenuhnya terbuka. Dan saat semuanya benar-benar terungkap nanti, Reva akan dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih berat dari sekadar bertahan atau pergi. Hari-hari setelah percakapan itu terasa asing. Reva tidak lagi menunggu ponselnya berbunyi. Bukan karena ia sudah sembuh, tapi karena ia lelah berharap. Ada bagian dari dirinya yang perlahan mundur, mencoba menyelamatkan sisa hati yang masih utuh. Andi tetap menghubungi, tapi tidak sesering dulu. Pesannya terasa formal, seolah berbicara pada orang yang harus dijaga jaraknya. Reva membalas seperlunya. Tidak panjang, tidak juga hangat. Ia tidak ingin kembali tenggelam. Namun menarik diri tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap pesan dari Andi tetap meninggalkan getar di dadanya. Setiap sapaan singkat masih mengingatkannya pada masa ketika cinta terasa sederhana. Suatu sore, Andi mengajak bertemu. Ajakan itu datang tiba-tiba, tanpa penjelasan panjang. Reva membaca pesan itu lama. Ada ragu yang besar, tapi ada juga keinginan untuk menutup semua yang menggantung. Ia menyetujui dengan satu kata. Tidak lebih. Hari pertemuan itu tiba. Reva datang lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, menatap pintu dengan perasaan yang bercampur. Ada gugup, ada takut, ada luka yang belum sembuh. Andi akhirnya datang. Wajahnya sama. Senyumnya masih itu, tapi rasanya berbeda. Reva merasakan jarak meski mereka duduk berhadapan. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan. Tentang pekerjaan, tentang hari. Tidak ada pembahasan tentang perasaan. Tidak ada kejujuran yang dinanti. Reva memperhatikan Andi dengan saksama. Cara ia menghindari tatapan. Cara ia mengubah topik saat pembicaraan mulai mendekati hal yang sensitif. Semua itu semakin menguatkan perasaan Reva. Ia ingin bertanya. Ia ingin semua jelas. Tapi ada ketakutan yang menahan. Takut jika jawaban itu akan menghancurkan sisa perasaannya. Andi berbicara panjang tentang kesibukan, tentang tekanan hidup. Reva mendengar dengan tenang. Ia tidak lagi mencoba mengerti lebih dari yang seharusnya. Ada jarak yang sengaja ia jaga. Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian.
tanpa pengakuan, tanpa perbaikan. Saat mereka berpisah, Andi hanya berkata agar Reva menjaga diri. Kalimat itu terdengar asing. Dulu, Andi akan memastikan Reva sampai dengan selamat. Kini, ia hanya melepas dengan kata yang datar. Reva melangkah pergi dengan hati yang berat. Ia tahu, pertemuan itu tidak menyembuhkan apapun. Justru menegaskan bahwa cintanya sudah tidak berada di tempat yang sama. Malam itu, Reva duduk sendiri, menatap langit yang gelap. Ada rasa kehilangan yang pelan-pelan ia terima. Bukan kehilangan Andi sepenuhnya, tapi kehilangan harapan yang selama ini ia jaga. Dan di balik jarak yang ia ciptakan, Reva mulai menyadari satu hal. Luka ini belum selesai, karena ada satu kebenaran lagi yang belum ia dengar langsung dari mulut Andi sendiri. Hari itu Reva merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak pagi. Dadanya terasa sempit, napasnya pendek. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya sisa lelah dari malam-malam panjang yang ia lalui. Ponselnya bergetar di siang hari. Bukan dari Andi. Nama yang muncul membuat jantungnya berhenti sejenak. Nama yang pernah ia lihat, tapi belum pernah ia dengar langsung. Reva menatap layar itu lama. Tangannya dingin. Ada rasa takut yang datang bersamaan dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, ia menjawab. Percakapan itu dimulai dengan sopan. Nada yang hati-hati. Orang itu memperkenalkan diri dengan singkat. Reva mendengarkan dalam diam, mencoba memahami arah pembicaraan yang belum jelas. Lalu kalimat itu terucap, pelan, tapi tegas. Tentang kedekatan dengan Andi. Tentang cerita yang terdengar terlalu familiar. Reva merasa ruangan di sekelilingnya menghilang. Suara itu terdengar jauh, seperti datang dari lorong yang panjang. Setiap kata menembus dadanya tanpa ampun. Ia tidak memotong. Ia tidak membantah. Reva hanya mendengar, membiarkan kebenaran jatuh satu persatu, menghantam perasaannya yang sudah rapuh. Ternyata bukan sekadar teman. Bukan sekadar cerita. Ada perasaan yang tumbuh. Ada perhatian yang dibagi. Ada waktu yang selama ini Reva tunggu, tapi diberikan pada orang lain. Reva menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi suaranya tetap tenang saat ia menjawab. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan kebenaran yang akhirnya muncul. Percakapan itu berakhir tanpa kata maaf. Tanpa penjelasan panjang. Hanya kejujuran yang terlambat. Reva meletakkan ponselnya perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan air mata mengalir bebas. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Yang paling menyakitkan bukan kenyataan bahwa Andi dekat dengan orang lain. Tapi kenyataan bahwa selama ini Reva dibuat ragu, dibuat menunggu, dibuat merasa berlebihan atas perasaannya sendiri. Malam itu, Andi akhirnya menghubungi. Reva tidak langsung menjawab. Ia menatap nama itu di layar, merasa asing dengan seseorang yang dulu begitu dekat. Saat ia akhirnya membalas, suaranya tidak lagi bergetar. Ia menyampaikan apa yang sudah ia dengar. Tidak ada emosi berlebih, hanya fakta. Andi terdiam lama, lalu ia mengakui dengan setengah hati. Katanya, ia bingung. Katanya, ia tidak bermaksud menyakiti. Kalimat-kalimat yang terdengar terlalu biasa untuk luka yang begitu dalam. Reva mendengar dengan hati yang sudah kebal. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis lebih dulu. Malam itu, Reva kembali bersujud. Kali ini tubuhnya lemas, tapi hatinya mulai jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi meminta cinta itu kembali. Ia hanya meminta kekuatan dari Allah untuk melewati hari-hari setelah ini. Kebenaran akhirnya datang, tidak dengan cara yang lembut, tidak juga dengan waktu yang tepat, tapi ia datang, memaksa Reva menghadapi luka yang selama ini ia hindari. Dan setelah malam itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura seperti sebelumnya. Pagi itu udara terasa berat. Reva bangun dengan tubuh yang masih lemas, seolah semalam bukan hanya air mata yang jatuh,
tapi juga sebagian dari jiwanya. Ia duduk lama di ranjang, menatap dinding kosong, mencoba mengumpulkan dirinya yang tercerai. Ponselnya kembali berbunyi. Nama Andi muncul lagi. Kali ini tidak sekadar pesan singkat. Ia meminta bicara. Reva menatap layar itu tanpa ekspresi. Ada rasa muak, tapi juga ada keinginan untuk menuntaskan sesuatu yang masih menggantung. Reva mengangkat panggilan itu dengan napas tertahan. Suara Andi terdengar di seberang, lebih pelan dari biasanya. Tidak lagi percaya diri, tidak lagi tenang. Andi mulai berbicara tentang kebingungannya, tentang perasaannya yang berubah tanpa ia sadari, tentang bagaimana semuanya terjadi begitu saja. Reva mendengar dengan diam, membiarkan setiap kata masuk tanpa menyela. Namun semakin lama Andi berbicara, semakin jelas bagi Reva. Tidak ada penyesalan yang utuh. Yang ada hanya pembelaan halus, seolah luka yang ia rasakan hanyalah dampak kecil dari kebingungan Andi. Reva akhirnya bicara. Suaranya tenang, tapi isinya berat. Ia menceritakan malam-malam menunggu, hari-hari menahan rindu, rasa bersalah yang ia pikul sendirian karena perubahan yang tidak pernah dijelaskan. Di seberang sana, Andi terdiam. Reva melanjutkan. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak menangis. Justru ketenangan itu membuat kata-katanya terasa lebih tajam. Ia mengatakan bahwa cinta tidak pernah membuat seseorang merasa sendirian di dalam hubungan. Andi mencoba menyelah, mencoba meminta waktu, mencoba berkata bahwa ia belum ingin kehilangan Reva. Kalimat itu membuat dada Reva terasa sesak. Bukan karena harapan, tapi karena kesadaran. Reva menyadari, Andi ingin mempertahankan kehadirannya, bukan perasaannya. Ia ingin Reva tetap ada, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Percakapan itu semakin panjang, namun tidak membawa kejelasan. Hanya mengulang kebingungan yang sama, dengan luka yang semakin dalam. Akhirnya Reva mengakhiri pembicaraan. Ia berkata cukup, bukan karena sudah selesai, tapi karena ia tidak sanggup mendengar alasan yang terus melukai. Setelah panggilan itu berakhir, Reva memejamkan mata. Tangannya gemetar, napasnya terengah. Ia merasa kosong, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan semua isinya. Hari itu Reva tidak banyak bergerak. Ia duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Pikirannya penuh, tapi hatinya terasa mati rasa. Ada luka yang kini terbuka sepenuhnya, tanpa perban. Menjelang malam, Reva berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Mata itu masih sama, tapi sorotnya berbeda. Ada kelelahan yang dalam. Ada kesedihan yang tidak lagi meminta dipahami. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ia tidak sedang menyalahkan siapapun. Ia hanya menyadari satu hal. Ia telah terlalu lama bertahan di tempat yang membuatnya perlahan hilang. Malam itu, Reva kembali sendiri. Tapi kesendirian kali ini terasa berbeda. Ada keputusan yang mulai tumbuh, meski belum sepenuhnya berani ia genggam. Dan di balik sunyi yang menyelimuti malam, Reva tahu. Setelah percakapan hari ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Hari berikutnya Reva bangun dengan napas berat. Tubuhnya terasa letih, tapi pikirannya tetap sibuk. Ia menatap ponsel dengan rasa lelah yang sudah ia kenal. Tidak ada pesan dari Andi. Tidak ada kabar. Sunyi itu hadir seperti teman lama yang tidak diundang. Reva memutuskan untuk keluar sebentar. Jalan kaki di sekitar rumah, melihat langit sore yang perlahan memerah. Udara terasa sejuk, tapi hatinya panas. Setiap langkah seolah membawanya lebih jauh dari kenyamanan yang dulu ia rasakan bersama Andi. Dalam diam itu, Reva menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus menunggu perhatian yang tidak pasti. Ia tidak bisa terus mengorbankan perasaan hanya karena nama Andi masih ada di layar ponselnya. Ia mulai menjaga jarak, tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Pesan yang biasanya cepat dibalas, kini dibiarkan beberapa jam. Pertanyaan yang dulu selalu dijawab,
kini hanya disaring dengan hati-hati. Reva tahu, menjaga jarak bukan berarti berhenti mencintai. Ini tentang menyelamatkan sisa dirinya sebelum cinta itu benar-benar meluluhlantahkan hati. Sore itu, Reva duduk di bangku taman yang sepi. Ia melihat pasangan lain tertawa, berpegangan tangan, sederhana tapi hangat. Sebuah rasa pahit mengalir di dadanya. Ia tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Reva sadar, ia tidak ingin menangis lagi karena seseorang yang tidak mau berjuang bersamanya. Ponselnya bergetar. Nama Andi muncul. Reva menatapnya lama. Ada rasa kecewa yang masih hangat, tapi ada juga rasa lega karena kini ia tahu ia sudah menyiapkan diri. Ia tidak langsung membuka pesan itu. Ia menunggu beberapa saat, menarik napas dalam, lalu membuka dengan tenang. Pesan itu singkat. Andi menanyakan kabar. Reva membalas seadanya, tanpa membuka ruang lama yang bisa membuatnya terluka lagi. Percakapan itu berlangsung singkat, hampir datar. Namun bagi Reva, itu kemenangan kecil. Ia berhasil menjaga hatinya. Malamnya, Reva duduk di lantai kamar. Ia memeluk lutut, menatap langit-langit. Hatinya lelah, tapi ada ketenangan yang baru ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti bahwa jarak bukanlah kehilangan. Jarak adalah perlindungan. Ia menutup mata, berbisik dalam doa. Meminta kepada Allah agar hatinya dikuatkan, agar bisa terus menahan rasa sakit dan tetap berdiri tegak. Luka yang ada masih menganga, tapi kini ia memiliki kekuatan untuk tidak lagi terseret arus cinta yang menyakitkan. Di luar kamar, malam tetap gelap. Tapi bagi Reva, ada secercah cahaya yang lahir dari keputusan untuk menjaga diri sendiri. Dan langkah itu akan membawanya ke titik yang lebih berat, di mana ia harus memilih antara cinta dan keselamatan hati. Beberapa hari berlalu, Reva berusaha menenangkan diri, menjaga jarak, dan menyibukkan pikiran. Namun hidup tidak selalu memberi waktu untuk pulih. Suatu sore, Andi mengirim pesan lagi. Kali ini, ajakannya berbeda. Ia ingin bertemu di tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Reva menatap layar ponsel lama. Ada perasaan ragu yang menahan, tapi juga ada keinginan untuk menutup semua yang menggantung. Dengan napas dalam, ia membalas iya. Ia memutuskan bertemu, tapi hatinya sudah mulai menyiapkan tembok pelindung. Saat Reva tiba, Andi sudah menunggu. Wajahnya sama seperti dulu, tapi ada jarak yang terasa jelas. Reva duduk di bangku seberang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Andi mulai berbicara, kali ini dengan suara yang lembut, namun ada kegelisahan yang tersembunyi. Ia mencoba menjelaskan, menceritakan kebingungan, membela dirinya atas apa yang terjadi. Namun kata-kata itu terdengar rapuh, tidak menenangkan. Reva mendengar dengan tenang, tanpa menyela. Tapi setiap kalimat Andi menembus hatinya. Ia merasakan sakit yang tidak bisa ia ungkapkan. Sakit karena cinta yang dulu hangat, kini terasa asing. Andi mencoba berkata ia menyesal. Namun kata menyesal itu terdengar kosong. Tidak ada tindakan yang membuktikan penyesalan itu nyata. Reva menatapnya lama, hatinya bergejolak. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin menjerit. Tapi ia memilih diam. Mereka berhenti bicara sebentar. Sunyi terasa lebih berat daripada kata-kata. Reva menyadari, pertemuan ini tidak membawa jawaban yang ia harapkan. Yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa Andi tidak bisa lagi memberi cinta yang sama seperti dulu. Saat pertemuan itu berakhir, Andi pergi tanpa pelukan. Reva duduk lama di bangku itu, menatap jalan yang kosong. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena kehilangan Andi sepenuhnya, tapi karena kesadaran bahwa cinta yang ia pertahankan terlalu berat untuk hatinya sendiri. Malamnya, Reva bersujud lebih lama dari biasanya. Doanya kali ini lebih dalam. Ia meminta kekuatan kepada Allah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, untuk menerima luka, dan untuk berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi sehat untuk dirinya. Di balik malam yang sunyi,
Reva tahu satu hal. Cinta yang dulu membuatnya bahagia kini telah meninggalkan luka. Luka itu akan membekas, tapi juga mengajarkan bahwa kadang mencintai bukan tentang memiliki, melainkan tentang menjaga diri sendiri sebelum terluka lebih dalam. Hari-hari berikutnya terasa hampa bagi Reva. Ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tersenyum di depan orang lain, tapi hatinya tetap menahan sakit yang terus menganga. Setiap kali ponsel berbunyi, jantungnya berdegup cepat. Harapannya muncul sekejap, tapi selalu runtuh lagi. Reva mencoba mengisi kekosongan dengan kesibukan. Ia membaca, menulis, bahkan berjalan jauh di taman untuk melupakan semuanya. Namun setiap langkah terasa berat. Ada kenangan yang menempel, suara yang masih terdengar di telinganya, tawa yang dulu membuatnya bahagia kini terasa menusuk. Suatu sore, tanpa sengaja, Reva melihat Andi bersama orang lain dari jauh. Tidak ada yang dilakukan secara terang-terangan, hanya kehangatan sederhana yang dulu pernah mereka miliki. Reva menahan napas. Dadanya sakit. Ia merasa dunia seketika mengecil, dan hatinya runtuh lagi. Ia berjalan cepat, menunduk, berusaha mengalihkan pandangannya. Namun bayangan itu terus menghantui. Reva menyadari satu hal yang menyakitkan. Andi sudah tidak lagi hadir untuknya. Cinta yang ia pertahankan sendiri kini seperti menempel pada angan-angan yang tidak nyata. Malam itu Reva duduk di kamarnya. Lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Ia memeluk lutut, menundukkan kepala, dan membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Kali ini bukan sekadar tangis biasa. Ini adalah tangis hati yang lelah, yang merasa ditinggalkan meski tidak ada kata putus. Reva bersujud dalam doa panjang. Ia memohon kepada Allah agar hatinya dikuatkan. Memohon kekuatan untuk tetap berdiri, memohon agar tidak larut dalam luka yang kini menempel erat. Ia tahu, cinta bisa menjadi indah, tapi juga bisa menjadi pedih jika tidak dijaga bersama. Di malam yang sunyi itu, Reva mulai menyadari satu kenyataan. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa-masa bahagia. Tidak ada lagi cara untuk memaksa cinta yang hilang tetap tinggal. Hanya ada dirinya, luka yang harus diterima, dan keputusan untuk menjaga hati sendiri sebelum terluka lebih dalam. Dan di dalam keheningan itu, Reva merasakan awal dari sesuatu yang baru. Sebuah langkah kecil untuk melepaskan, meski berat, meski menyakitkan. Karena terkadang mencintai diri sendiri lebih penting daripada mempertahankan cinta yang telah berubah menjadi luka. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Reva mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Hatinya masih sakit, tapi tidak sesak seperti dulu. Luka itu masih ada, tapi ia mulai belajar berdamai dengannya. Ia sadar, menahan perasaan tidak akan mengembalikan apapun. Pagi itu, Reva bangun lebih tenang. Ia tidak lagi menunggu ponsel berbunyi. Tidak lagi berharap pesan masuk. Ia hanya menatap hari baru dengan napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang masih pahit. Siang harinya, Reva pergi berjalan di taman sendirian. Udara hangat menerpa wajahnya. Burung-burung berkicau, anak-anak bermain. Ia memperhatikan mereka sejenak, tersenyum tipis. Ada rasa lega yang pelan tapi nyata. Reva menyadari, meski hatinya sakit, dunia tetap berjalan. Dan ia masih punya hak untuk bahagia. Ponselnya bergetar. Nama Andi muncul lagi. Kali ini Reva tidak cepat membuka. Ia duduk di bangku taman, menarik napas panjang, lalu membaca pesannya. Andi menanyakan kabar, terdengar ringan dan seolah normal seperti dulu. Reva menatap layar ponsel lama. Ia bisa membalas dengan hangat, tapi ia memilih jawaban singkat dan tenang. Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada harapan yang ia paksa kembali. Hanya kata-kata yang menjaga jarak sekaligus melindungi dirinya. Malam harinya, Reva duduk di kamar. Ia memejamkan mata, mengingat semua yang terjadi. Luka itu masih terasa, tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi menekannya, tidak lagi menahan diri dari kenyataan.
Ia belajar menerima, perlahan melepaskan rasa sakit yang sudah terlalu lama menempel. Reva bersujud lebih lama dari biasanya. Doanya sederhana. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus berdiri. Agar hatinya tetap tegar, meski cinta yang dulu ia pegang erat kini berubah menjadi luka yang harus ia lepaskan. Di luar jendela, malam gelap tapi damai. Reva menatap langit yang luas, menarik napas dalam, dan merasakan sedikit ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Langkah pertama untuk melepaskan sudah dimulai. Dan meski perjalanan masih panjang, hati Reva perlahan mulai menemukan kekuatannya sendiri. Hari itu Reva bangun dengan perasaan yang berbeda. Masih ada rasa sakit, tapi ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ia menatap cermin, melihat wajah yang sama, tapi sorot matanya sudah berbeda. Ada keberanian yang lahir dari luka yang lama ia pendam. Reva menyiapkan hari seperti biasa. Ia bekerja, tersenyum, berbicara dengan orang di sekitarnya. Tapi di dalam hatinya, ia menanam satu tekad, hari ini ia akan melepaskan sisa perasaan yang masih menempel pada Andi. Bukan karena ia berhenti mencintai, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari segala hal. Siang itu, ponselnya bergetar. Nama Andi muncul lagi. Reva menatapnya lama, menarik napas, dan akhirnya membuka pesan itu. Sekali lagi Andi menanyakan kabarnya, dengan nada ringan yang dulu membuat hati Reva bergetar. Reva tersenyum tipis. Ia menulis jawaban singkat, sopan, tapi tanpa membuka ruang lama yang bisa membuatnya terluka. Ia tidak memerlukan balasan panjang. Ia tidak menunggu kehangatan yang dulu ia cari. Hanya ketenangan yang kini menjadi pilihannya. Malamnya, Reva duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap langit-langit yang gelap. Air matanya jatuh sekali, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ia menangis untuk melepaskan semua yang tertahan. Menangis untuk melepaskan cinta yang pernah indah tapi kini menyisakan luka. Ia bersujud lebih lama. Doanya sederhana tapi tulus. Ia meminta kepada Allah agar hatinya tetap tegar, agar ia mampu menjalani hari-hari berikutnya dengan damai, dan agar ia bisa terus melangkah tanpa tergantung pada cinta yang telah menyakiti. Reva tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya. Luka akan tetap ada, kenangan tidak bisa hilang begitu saja. Tapi kali ini ia merasa siap. Siap menerima kenyataan, siap menutup bab yang selama ini membuatnya tersiksa. Di luar jendela, malam tetap gelap, tapi Reva merasakan secercah cahaya dalam dirinya. Cahaya yang lahir dari keberanian untuk melepaskan, dari keteguhan hati untuk menjaga diri sendiri, dan dari doa yang tulus kepada Allah. Hari itu, Reva mulai melangkah perlahan. Tidak terburu-buru, tidak menoleh ke belakang. Luka tetap ada, tapi hatinya mulai bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reva merasa damai. Demikian kisah Reva dan Andi, tentang cinta yang dulu begitu hangat, namun berubah menjadi luka yang harus diterima. Kadang dalam hidup, mencintai seseorang bukan berarti kita harus memilikinya, tapi belajar menjaga diri sendiri sebelum hati kita hancur lebih dalam. Hikmah dari cerita ini adalah, jangan pernah ragu untuk menjaga perasaanmu. Cinta memang indah, tapi cinta yang tidak saling menghargai hanya akan meninggalkan luka. Belajarlah melepaskan, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena mencintai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kisah ini memberi pelajaran dan kekuatan untuk kalian yang sedang menghadapi cinta yang penuh luka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap jaga hati, dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kalian.